Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Fitri Apriani Dewi dan Nanda Rizkiwan Faisal Reza. Di sini kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai materi Good Corporate Governance. Untuk materinya yaitu ada 5 materi. Yang pertama, pengertian dan gambaran umum mengenai GCG. Yang kedua, organisasi dan mekanisme kerja. Yang ketiga yaitu berbagai stakeholder yang terkait. Yang keempat yaitu berbagai asas dari GCG. Yang kelima yaitu penerapan dari GCG. Untuk 2 teori utama yang terkait dengan corporate governance yaitu adalah Stewardship Theory dan agensi teori. Di sini pengertian dari Stewardship Theory yaitu memandang bahwa manajemen sebagai dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan publik dan stakeholder. Sedangkan untuk agensi teori ini yang dikembangkan oleh Marcel John memandang bahwa manajemen perusahaan sebagai agen bagi para pemegang saham akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingan sendiri, bukan sebagai pihak arif di kebijaksanaan serta adil terhadap pemegang saham. Nah, di sini untuk definisi dari GCG sendiri yaitu menurut Cadbury Community of United Kingdom tahun 1922 menjelaskan bahwa GCG adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus atau pengelola perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak kewajiban mereka atau kata lain yaitu suatu sistem yang mengarah dan mengendalikan perusahaan. Sedangkan menurut Muh Effendi tahun 2009 dalam buku The Power of Good Corporate Governance menjelaskan bahwa pengertian GCG adalah suatu sistem pengendalian internal perusahaan yang memiliki tujuan utama mengelola risiko signifikan guna memenuhi tujuan bisnisnya melalui pengamanan aset dan meningkatkan nilai investasi pemegang saham dalam jangka waktu panjang. Sedangkan menurut Krisno Agus tahun 2006, tata kelola perusahaan yang baik adalah sistem yang mengatur hubungan antara peran dewan komisaris, peran direksi, pemegang saham, dan kepentingan lainnya, atau dapat juga disebut sebagai suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, mencapainya, dan penilaian kinerjanya. Dari 3 teori tersebut dapat disimpulkan bahwa GCG ini adalah seperangkat peraturan yang mengatur, mengelola, dan mengawasi hubungan antara para pengelola perusahaan dengan stakeholder di suatu perusahaan untuk meningkatkan perusahaannya. Nah, di sini perusahaan yang melakukan peningkatan kualitas pada GCG dapat menunjukkan peningkatan penilaian pasar, sedangkan perusahaan yang mengalami penurunan kualitas GCG cenderung menunjukkan penurunan penilaian pasar. Di sini ada manfaat dari GCG. Menurut Forum for Corporate Governance in Indonesia dalam Effendi 2016, manfaat GCG dapat diimplementasikan prinsip-prinsip GCG sebagai berikut. Yang pertama yaitu dapat meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik. Karena dengan meningkatkan efisien operasional perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan kepada pemangku kepentingan. Untuk yang kedua yaitu mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah karena faktor kepercayaan yang akhirnya akan meningkatkan nilai perusahaan atau corporate value. Nah, untuk yang ketiga khususnya untuk BUMN yang telah go public dan diterapkannya prinsip GCG dapat meningkatkan minat investor untuk membeli saham BUMN tersebut. Yang keempat yaitu peningkatan saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus meningkatkan share value dan dividen. Nah, di sini ada pentingnya penerapan GCG. Yang pertama yaitu meningkatkan penyalahgunaan wewenang. Meminimalkan penyalahgunaan wewenang karena prinsipnya dalam implementasi governance yang baik akan mencegah kemungkinan dilakukannya rekayasa oleh pihak-pihak yang terkait.
Yang kedua yaitu mengurangi biaya modal. Karena organisasi memperoleh kepercayaan dari kreditor untuk memberikan pinjaman. Jika organisasi dapat memperoleh pinjaman usaha, organisasi dapat meminimalkan biaya modal yang harus ditanggung. Yang ketiga yaitu meningkatkan transparansi. Dengan adanya pencatatan dan mekanisme pengambilan keputusan yang akan jelas. Yang keempat, mengoptimalkan pengambilan keputusan sehingga dapat meningkatkan efisiensi pada akhir dapat memberikan pengaruh positif kepada kinerja perusahaan. Untuk yang kelima yaitu nilai saham perusahaan. Karena organisasi dikelola secara sehat dapat menarik investor menanam modalnya. Salah satu peneliti menyebutkan bahwa Board of Director yaitu yang berkompeten merupakan salah satu pertimbangan utama bagi investor sebelum memutuskan membeli saham. Yang keenam yaitu memberikan keuntungan bagi pemegang saham dan negara. Karena penerapan governance yang baik akan meningkatkan nilai saham perusahaan. Akibatnya, jika nilai saham meningkat, maka jumlah dividen yang akan diterima pemegang saham pun akan meningkat. Yang ketujuh yaitu meningkatkan motivasi karyawan. Karena perusahaan yang dikelola dengan baik akan meningkatkan produktivitas dan kepuasan kerja bagi karyawannya. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan laporan keuangan perusahaan karena proses pelaporan dilakukan secara transparan. Nah, di sini ada penerapan governance dalam jangka panjang dapat memberikan keuntungan. Keuntungannya itu sebagai berikut, yaitu yang pertama, menciptakan budaya perusahaan yang baik. Dengan penerapan governance, organisasi terbiasa menerapkan proses secara konsisten dan transparan. Dalam pengambilan keputusan yang dilakukan dengan baik akan menciptakan kepercayaan di seluruh jajaran organisasi sehingga pihak dapat bersama mencapai tujuan organisasi. Dan yang kedua yaitu menjaga reputasi perusahaan. Perusahaan yang telah mapan dalam penerapan governance akan dipandang lebih dipercaya oleh investor. Yang ketiga yaitu menjaga kelangsungan perusahaan. Penerapan governance yang baik akan mengurangi adanya resiko hukum, keamanan, dan operasi yang dapat berdampak pada seluruh pihak terkait sehingga kelangsungan perusahaan dapat terjaga. Nah, di sini ada organisasi dalam mekanisme kerja. Untuk yang warna biru itu yaitu organ utama, dan untuk yang warna orange itu organ pendukung dewan komisaris, dan untuk yang warna hijau itu organ pendukung untuk direksi. Yaitu ada rapat pemegang saham, ada dewan komisaris, ada direksi. Di bawah dewan komisaris itu ada komite audit, ada komite nominasi dan remunerasi, ada komite kebijakan resiko, ada komite kebijakan corporate governance. Untuk direksinya yaitu ada audit internal, ada sekretaris perusahaan, ada manajemen resiko, dan ada sistem manajemen perusahaan dan GCG. RUPS ini adalah organ perusahaan merupakan wadah para pemegang saham untuk mengambil keputusan yang penting berkaitan dengan modal yang ditanam dalam perusahaan dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan. Sedangkan untuk direksi adalah organ perusahaan bertugas dan bertanggung jawab secara kolegial dalam mengelola perusahaan. Masing-masing anggota direksi dapat melaksanakan tugas dan mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan wewenangnya. Sedangkan untuk dewan komisaris sebagai organ perusahaan bertujuan dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan telah melaksanakan GCG. Namun dengan demikian, dewan komisaris tidak boleh turut serta dalam pengambilan keputusan operasional. Nah, di sini untuk dewan komisaris dalam fungsinya sebagai pengawasan, penyampaian laporan pertanggungjawaban pengawasan atas pengelolaan perusahaan oleh direksi. Laporan dewan komisaris, laporan tahunan, dan pengesahan atas laporan keuangan berarti RUPS. Nah, yang ketiga yaitu pertanggungjawaban Dewan Komisaris kepada RUPS merupakan pertanggungjawaban akuntabilitas pengawasan atas pengelolaan perusahaan dalam rangka pelaksanaan asas GCG.
Untuk komite audit ini bertugas untuk membantu Dewan Komisaris untuk memastikan yaitu laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku, struktur pengendalian internal perusahaan dilaksanakan dengan baik, pelaksanaan audit internal maupun eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar yang berlaku, dan tindak lanjut temuan audit dilakukan oleh manajemen. Nah, komite audit memproses calon auditor eksternal termasuk imbalan jasanya untuk disampaikan ke Dewan Komisaris. Terus ada jumlah komite audit harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan memperhatikan efektivitas dalam pengambilan keputusan. Nah, ada komite nominasi dan remunerasi. Komite remunerasi ini bertugas membantu Dewan Komisaris dalam menetapkan kriteria pemilihan calon anggota Dewan Komisaris, direksi, serta sistem remunerasinya. Komite nominasi dan remunerasi bertugas membantu Dewan Komisaris mempersiapkan calon anggota Dewan Komisaris dan direksi dan mengusulkan besaran remunerasinya. Terus ada komite nominasi dan remunerasi diketuai oleh komisaris independen dan anggotanya dapat terdiri dari komisaris dan pelaku profesi di luar perusahaan. Keberadaan komite nominasi dan remunerasi serta tata kerjanya dilaporkan dalam RUPS. Terus ada komite kebijakan risiko. Komite kebijakan risiko ini bertugas membantu Dewan Komisaris dalam menyajikan sistem manajemen risiko yang disusun oleh direksi serta menilai toleransi risiko yang dapat diambil oleh perusahaan. Anggota komite kebijakan risiko ini terdiri dari anggota Dewan Komisaris, namun bila perlu dapat menunjuk pelaku profesi dari luar perusahaan. Nah, terus ada komite kebijakan corporate governance. Di sini tugasnya yaitu membantu komisaris dalam menyajikan kebijakan GCG serta menyeluruh yang disusun oleh direksi serta menilai konsistensinya dalam penerapannya, termasuk bertalian dengan etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility. Anggota komite corporate governance ini terdiri dari anggota Dewan Komisaris, namun bila dapat menunjuk pelaku profesi dari luar perusahaan. Bila dipandang perlu, komite kebijakan corporate governance dapat digabungkan dengan komite nominasi dan remunerasi. Nah, di sini ada direksi. Direksi memiliki fungsi pengelolaan perusahaan oleh direksi mencakup 5 tugas utama. Yang pertama yaitu kepengurusan, yang kedua manajemen risiko, yang ketiga pengendalian internal, yang keempat komunikasi, yang kelima tanggung jawab sosial. Untuk kepengurusan yang pertama, direksi harus menyusun visi, misi, dan nilai-nilai serta program jangka panjang dan jangka pendek perusahaan untuk dibicarakan dan disetujui oleh Dewan Komisaris atau RUPS sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Yang kedua, direksi dapat mengendalikan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan secara efektif dan efisien. Yang ketiga, direksi harus memperhatikan kepentingan yang wajar dari pemangku kepentingan. Yang keempat, direksi dapat memberikan kuasa kepada komite yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan tugasnya atau kepada karyawan perusahaan untuk melakukan tugas tertentu, namun tanggung jawabnya tetap pada direksi. Yang kelima, yaitu direksi harus memiliki tata tertib dan pedoman kerja atau charter sehingga pelaksanaan dalam tugasnya dapat terarah dan efektif serta digunakan sebagai salah satu alat penilaian kinerja. Yang kedua, ada manajemen risiko. Direksi harus menyusun dan melaksanakan sistem manajemen risiko perusahaan yang mencakup seluruh aspek kegiatan perusahaan untuk pengambilan keputusan strategis, termasuk menciptakan produk atau jasa baru, harus diperhitungkan dengan seksama dampaknya, dalam artian yaitu adanya keseimbangan antara hasil dan beban resiko. Dan yang ketiga yaitu untuk memastikan dilaksanakannya manajemen resiko dengan baik, perusahaan perlu memiliki unit dan tanggung jawab terhadap pengendalian resiko. Yang ketiga ada pengendalian internal.
Untuk direksi harus menyusun dan melaksanakan sistem pengendalian internal perusahaan yang andal dalam rangka menjaga kekayaan dan kinerja perusahaan serta memenuhi peraturan perundang-undangan. Perusahaan yang sahamnya tercatat di Bursa Efek, perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan yang menghimpun dan mengelola dana masyarakat, perusahaan yang produk atau jasanya digunakan oleh masyarakat luas, serta perusahaan yang mampu dan yang mempunyai dampak luas terhadap kelestarian umum harus memiliki satuan kerja pengawas internal. Satuan kerja atau fungsi pengawasan internal bertugas membantu direksi dalam memastikan tujuan dan kelangsungan usahanya. Yang pertama yaitu melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program, memberikan saran dalam upaya memberikan efektivitas proses pengendalian risiko. Yang ketiga, melakukan evaluasi kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perusahaan, melaksanakan GCG dan perundang-undangan. Dan yang keempat yaitu memfasilitasi kelancaran pelaksanaan audit oleh auditor eksternal. Yang keempat, satuan kerja atau pemegang fungsi pengawasan internal bertanggung jawab kepada direktur utama atau direktur yang membawahi tugas pengawasan internal. Satuan kerja pengawas internal mempunyai hubungan fungsional dengan Dewan Komisaris melalui Komite Audit. Yang keempat yaitu ada komunikasi. Direksi harus memastikan kelancaran komunikasi antara perusahaan dengan pemangku kepentingan dan memperdayakan fungsi kesekretarisan perusahaan. Fungsi dari sekretaris perusahaan yaitu memastikan kelancaran komunikasi antara perusahaan dengan pemangku kepentingan dan menjamin ketersediaan informasi yang boleh diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan secara wajar dari pemangku kepentingan. Perusahaan yang sahamnya tercatat di Bursa Efek perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan yang menghimpun dan mengelola dana masyarakat, perusahaan yang produk atau jasanya digunakan oleh masyarakat luas, serta perusahaan yang mempunyai pengaruh terhadap kelestarian lingkungan harus memiliki sekretaris perusahaan yang fungsinya dapat mencakup pola hubungan dengan investor. Terus dalam perusahaan yang tidak memiliki satuan kerja atau kepatuhan compliance tersendiri, fungsinya untuk menjamin kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dilakukan oleh sekretaris perusahaan. Sekretaris perusahaan atau pelaksana fungsi kesekretarisan perusahaan bertanggung jawab kepada direksi. Laporan pelaksanaan tugas sekretaris perusahaan disampaikan pula kepada Dewan Komisaris. Yang terakhir yaitu ada tanggung jawab sosial. Dalam rangka mempertahankan kesinambungan usaha, perusahaan, direksi harus dapat memastikan dipenuhinya tanggung jawab sosial perusahaan. Dan yang terakhir yaitu direksi harus mempunyai perencanaan tertulis yang jelas dan fokus dalam melaksanakan tanggung jawab sosial. Untuk selanjutnya akan dibahas oleh Kang Nanda. Mangga. Baik, terima kasih atas paparannya Teh Fitri. Selanjutnya kita akan masuk ke materi berikutnya yaitu pemangku kepentingan. Ada prinsip dasarnya pemangku kepentingan selain pemegang saham adalah mereka yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan dan mereka yang terpengaruh secara langsung oleh keputusan strategis dan operasional perusahaan. Yang antara lain terdiri dari karyawan, mitra bisnis, dan masyarakat terutama sekitar tempat usaha perusahaan. Sesuai dengan asas kewajaran dan kesetaraan, fairness, berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi masing-masing pihak. Agar hubungan antara perusahaan dengan pemangku kepentingan berjalan dengan baik, perlu diperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan menjamin tidak terjadi diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, dan gender, serta terciptanya perlakuan yang adil dan jujur dalam mendorong perkembangan karyawan sesuai dengan potensi, kemampuan, pengalaman, dan keterampilan masing-masing. Yang kedua, perusahaan dan mitra bisnis harus bekerja sama untuk kepentingan kedua belah pihak atas dasar prinsip saling menguntungkan. Yang ketiga, perusahaan harus memperhatikan kepentingan umum, terutama masyarakat sekitar perusahaan serta pengguna produk dan jasa perusahaan. Kemudian pemegang saham.
Nah, prinsip dasarnya pemegang saham ini adalah sebagai pemilik modal yang memiliki hak dan tanggung jawab atas perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar perusahaan. Dalam melaksanakan hak dan tanggung jawabnya, perlu diperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, pemegang saham harus menyadari bahwa dalam melaksanakan hak dan tanggung jawabnya harus memperhatikan juga kelangsungan hidup perusahaan. Yang kedua, perusahaan harus menjamin dan terpenuhinya hak dan tanggung jawab pemegang saham atas dasar asas kewajaran dan kesetaraan atau fairness, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar perusahaan. Oke, kemudian kita masuk ke asas good corporate governance. Ada 5 asas atau prinsip. Yang pertama itu adalah transparansi, akuntabilitas, yang ketiga responsibilitas, yang keempat independensi, dan yang kelima kewajaran dan kesetaraan atau fairness. Nah, yang dimaksud transparansi di sini adalah prinsip ini tidak menghendaki berbagai pihak yang berkepentingan menjadi tersesatkan atau tidak akan membuat kesimpulan atau keputusan yang salah mengenai perusahaan. Oleh sebab itu, konsep good corporate governance harus menjamin pengungkapan yang cukup, akurat, dan tepat waktu terhadap seluruh kejadian penting yang berhubungan dengan perusahaan, termasuk di dalamnya mengenai kondisi keuangan, kinerja, struktur kepemilikan, dan pengaturan perusahaan. Kemudian akuntabilitas, yang maksud akuntabilitas adalah dapat diartikan sebagai kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ, sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. OECD menyatakan bahwa prinsip ini berhubungan dengan tersedianya sistem yang mengendalikan hubungan antara organ-organ yang ada dalam perusahaan. Selanjutnya, prinsip akuntabilitas ini dapat diterapkan dengan mendorong agar seluruh organ perusahaan menyadari tanggung jawab, hak, dan kewajiban mereka masing-masing. Oke, selanjutnya masuk ke prinsip responsibilitas. Prinsip tanggung jawab ini menekankan pada adanya sistem yang jelas untuk mengatur mekanisme pertanggungjawaban perusahaan kepada shareholder dan stakeholder. Hal ini dimaksudkan agar tujuan yang hendak dicapai dalam good corporate governance dapat direalisasikan, yaitu untuk mengakomodasikan kepentingan dari berbagai pihak yang berkaitan dengan perusahaan seperti masyarakat, pemerintah, asosiasi bisnis, dan sebagainya. Tanggung jawab ini juga berhubungan dengan kewajiban perusahaan untuk mematuhi semua peraturan dan hukum yang berlaku, termasuk juga prinsip-prinsip yang mengatur tentang penyusunan dan penyampaian laporan keuangan. Oke, masuk ke prinsip selanjutnya, yaitu independensi. Pengelolaan perusahaan secara profesional tanpa benturan, kepentingan, dan pengaruh dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan undang-undang serta prinsip korporasi yang sehat. Contoh dari kemandirian atau independensi ini adalah Dewan Komisaris dan Dewan Direksi memiliki pendapat yang independen pada setiap pengambilan keputusan, namun masih bisa mendapat masukan dari konsultan atau sumber daya manusia lainnya yang berguna untuk menunjang kemajuan perusahaan. Dan yang terakhir itu adalah kewajaran dan kesetaraan atau fairness. Jadi di sini penjelasannya adalah prinsip keadilan atau kewajaran ini dapat diartikan sebagai upaya dan tindakan yang tidak membeda-bedakan semua pihak yang berkepentingan atau stakeholders terhadap organisasi atau perusahaan yang terkait. Dengan konsep korporasi, maka terdapat permisahan antara pemegang saham atau pemilik dan manajemen yang bertindak sebagai pengelola perusahaan. Jadi di sini disebutkan dalam agency theory, pihak pertama disebut sebagai prinsipal, sedang pihak kedua disebut agent. Prinsip fairness ini harus menjamin adanya perlakuan yang setara, adil terhadap semua pihak terkait, terutama para pemegang saham minoritas maupun asing. Nah, di sini ada penjelasan lebih lanjut dari 5 prinsip tersebut atau asas tersebut. Yang pertama, prinsip sebagaimana diuraikan di atas kemudian dijabarkan ke dalam 5 aspek utama yang terdiri dari hak-hak pemegang saham. Yang kedua, perlakuan yang semerata sama terhadap para pemegang saham, peranan pemegang saham yang harus diakui, pengungkapan yang akurat dan tepat waktu, dan tanggung jawab dewan.
Jadi secara keseluruhan terdapat berbagai pihak yang terkait dalam pelaksanaan good corporate governance yang terdiri dari pemegang saham, investor, karyawan dan manajer, pemasok dan rekanan bisnisnya, masyarakat setempat, pemerintah, institusi bisnis, media, akademisi, dan pesaingnya. Masing-masing pihak ini tentu memainkan peran-peran tertentu dalam aplikasi corporate governance. Baik, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu penerapan good corporate governance. Nah, tahap-tahap penerapan good governance ini dalam pelaksanaan penerapan GCG di perusahaan adalah penting bagi perusahaan untuk melakukan pentahapan yang cermat berdasarkan analisis atas situasi dan kondisi perusahaan dan tingkat kesiapannya, sehingga penerapan good corporate governance dapat berjalan lancar dan mendapatkan dukungan dari seluruh unsur di dalam perusahaan. Pada umumnya, perusahaan-perusahaan yang telah berhasil dalam menerapkan GCG menggunakan pentahapan berikut pada slide selanjutnya. Ini di teori berdasarkan Chin tahun 2000 dan Shaw tahun 2003. Nah, masuk pada tahap persiapan. Tahap ini terdiri atas 3 langkah utama. Yang pertama adalah awareness building, merupakan langkah awal untuk membangun kesadaran mengenai arti penting GCG dan komitmen bersama dalam penerapannya. Upaya ini dapat dilakukan dengan meminta bantuan tenaga ahli independen dari luar perusahaan. Bentuk kegiatan dapat dilakukan melalui seminar, lokakarya, dan diskusi kelompok. Yang kedua, GCG Assessment. GCG Assessment merupakan upaya untuk mengukur atau lebih tepatnya memetakan kondisi perusahaan dalam penetapan GCG saat ini. Yang ketiga adalah GCG Manual Building, adalah langkah berikut setelah GCG Assessment dilakukan. Berdasarkan hasil pemetaan tingkat kesiapan perusahaan dan upaya identifikasi prioritas penerapannya, penyusunan manual atau pedoman implementasi GCG dapat disusun. Ini masih di dalam tahap persiapan. Ini adalah merupakan detail dari yang sebelumnya, yaitu manual building. Jadi penyusunan manual ini dapat dilakukan dengan bantuan tenaga ahli independen dari luar perusahaan. Nah, manual ini dapat dibedakan antara manual untuk organ-organ perusahaan dan manual untuk keseluruhan anggota perusahaan, mencakup berbagai aspek seperti kebijakan GCG perusahaan, pedoman GCG bagi organ-organ perusahaan, pedoman perilaku, audit komite charter, kebijakan disclosure dan transparansi, kebijakan dan kerangka manajemen risiko, roadmap implementasi. Yang terakhir. Kemudian tahap selanjutnya, setelah perusahaan memiliki GCG manual, langkah selanjutnya adalah memulai implementasi di perusahaan. Tahap ini terdiri atas 3 langkah utama, yakni yang pertama, sosialisasi diperlukan untuk memperkenalkan kepada seluruh perusahaan berbagai aspek yang terkait dengan implementasi GCG, khususnya mengenai pedoman penerapan GCG. Upaya sosialisasi perlu dilakukan dengan suatu tim khusus yang dibentuk untuk itu, langsung berada di bawah pengawasan direktur utama atau salah satu direktur yang ditunjuk sebagai GCG champion di perusahaan. Yang kedua, implementasi, yaitu kegiatan yang dilakukan sejalan dengan pedoman GCG yang ada, berdasarkan roadmap yang telah disusun. Implementasi harus bersifat top-down approach yang melibatkan dewan komisaris dan direksi perusahaan. Implementasi hendaknya mencakup pula upaya manajemen perubahan, change management, guna mengawal proses perubahan yang ditimbulkan oleh implementasi GCG. Nah, yang ketiga adalah internalisasi, yaitu tahap jangka panjang dalam implementasi. Internalisasi mencakup upaya-upaya untuk memperkenalkan GCG di dalam seluruh proses bisnis perusahaan kerja dan berbagai peraturan perusahaan. Dengan upaya ini dapat dipastikan bahwa penerapan GCG bukan sekedar di permukaan atau sekedar suatu kepatuhan yang bersifat superficial, tetapi benar-benar tercermin dalam seluruh aktivitas perusahaan. Nah, yang terakhir adalah tahap evaluasi. Ya, di sini tahap evaluasi adalah yang perlu dilakukan secara teratur dari waktu ke waktu untuk mengukur sejauh mana efektivitas penerapan GCG telah dilakukan dengan meminta pihak independen melakukan audit implementasi dan scoring atas praktik GCG yang ada.
terdapat perusahaan konsultan yang dapat memberikan jasa audit yang demikian, dan di Indonesia ada beberapa perusahaan yang melakukan scoring. Evaluasi dalam bentuk assessment, audit, atau scoring juga dapat dilakukan secara mandatori, misalkan seperti yang diterapkan di lingkungan BUMN. Evaluasi dapat membantu perusahaan memetakan kembali kondisi dan situasi serta pencapaian perusahaan dalam implementasi GCG sehingga dapat mengupayakan perbaikan-perbaikan yang perlu berdasarkan rekomendasi yang diberikan. Nah, kita sampai pada kesimpulan dari seluruh materi ini, yaitu Good Corporate Governance. Jadi kelompok kami menyimpulkan bahwa Good Corporate Governance atau GCG adalah seperangkat peraturan yang mengatur, mengelola, dan mengawasi hubungan antara para pengelola perusahaan dengan stakeholders di suatu perusahaan untuk meningkatkan nilai perusahaan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran. Baik, terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih juga telah menonton sampai akhir. Sekian dari kelompok kami, kelompok 2. Mudah-mudahan yang kami sampaikan ini ada manfaatnya untuk perkuliahan audit internal. Kami undur diri. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami undur diri.